Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati, jiwa, dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam bahasa Batak Toba, jala ikon haholongamu jahuba de batam, sian nasa roham, doho sian nasa atiatem, doho sian nasa gugum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nas firman Tuhan ini adalah bagian dari perintah Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel saat mereka dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan ketika mereka telah keluar dari perbudakan Mesir. Perkataan ini dikenal sebagai Shema yang mengandung arti mendengar dalam bahasa Ibrani. Orang Yahudi di zaman Musa bahkan sampai zaman ini mengucapkan Shema ini pada pagi dan malam hari dan menganggapnya sebagai kewajiban yang penting. Perkataan ini juga terdapat dalam pengajaran Tuhan Yesus yang Yesus sebut sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hukum kasih. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Semua hukum Musa sudah tercakup dalam hukum kasih. Jadi sesungguhnya adalah kata kunci dari hukum, peraturan dan ketetapan Allah yang disampaikan Musa kepada umatnya adalah kasih atau hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hal mengasihi Tuhan Allah adalah hal yang utama dalam perintah Tuhan kepada umat Israel. Mengapa? Musa menegaskan bahwa Allah kita itu esa adanya. Dia amat sangat maha kuasa, pemilik dan pengendali alam semesta, termasuk umat manusia bentukan tangannya yang kuat dan dahsyat. Dialah Tuhan yang telah memanggil dan menetapkan mereka menjadi umat pilihannya, sehingga penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada atas hidup dan perjalanan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan hari ini yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hal mengasihi Tuhan sebenarnya merupakan inti dari hukum Tuhan itu. Sebab dengan mengasihi Tuhan berarti kita melakukan segala perintahnya, mengikuti dan mematuhi semua ajarannya, serta mewujud nyatakan segala firman dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi tidak melakukannya, itu adalah dusta. Itu sebuah kemunafikan. Mengasihi Tuhan bukan dalam kata saja. Tak cukup hanya dengan mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kita mengatakan atau menyatakan firman dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Artinya, kita mengasihi Tuhan bukan hanya dari mulut, tetapi dari kedalam hati dan jiwa, dan berwujud dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Jadi, kasih kepada Tuhan adalah kasih dari lubuk hati yang terdalam, sampai dengan wujud nyata dalam tutur kata, serta tindakan kita yang memuliakan nama Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup.
Kasihilah Tuhan, maka Dia akan mengasihi kita jauh melebihi kasih kita kepadanya. Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus saja Dia korbankan bagi kita. Adakah kasih seperti kasih Allah bagi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai keluarga dan jemaat atau umat Kristen, kita diajak untuk mengasihi dan mengutamakan Dia dalam segala hal. Jika kita mengutamakan Dia, maka Allah yang amat maha kuasa itu juga akan mengutamakan kita. Carilah Dia selama Ia berkenan dicari. Jangan sampai waktunya tiba, kita tak berdaya, dan sudah terlambat baru mencari Dia. Tetapi selagi diberi kesempatan oleh Tuhan, carilah Tuhan dan kasihilah Dia dengan sepenuh hati. Maka Dia akan mencari, menjaga, menolong, dan memberkati hidup kita dengan heran, dahsyat, dan luar biasa. Karena Dia Allah yang maha kasih dan maha baik bagi kehidupan kita. Marilah membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan kita selalu memiliki hubungan akrab dengan Tuhan dan selalu menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan pujian penyembahan bagi Tuhan dan selalu beribadah kepadanya. Selain itu, hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Selanjutnya, kita mau dan setia melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, ataupun dalam kehidupan keseharian, di dalam pekerjaan dan persekutuan kita. Kita tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dengan rela hati dan penuh sukacita, selalu menabur dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui sesuatu yang sudah Tuhan percayakan atas hidup kita saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Ajarlah kami mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu dalam hidup kami. Serta jauhkanlah segala hal yang membuat kami kehilangan kasih-Mu. Engkaulah yang pertama dan yang terutama dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Sudah terlebih dahulu Engkau berikan untuk kami. Pakai kami sebagai hamba-Mu yang hidup lebih mengasihi Tuhan lagi, agar hidup kami semakin memancarkan terang sinar kasih-Mu kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalankan hidup yang seturut dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap niat dan perbuatan baik dalam hidup kita. Immanuel.